إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطاعتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Ibu bapak hadirin para jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah yang lain untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaan yang Allah janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pernah sampaikan di dalam beberapa kesempatan bahwa mengkaji, mendalami atau berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini itu ada 3 cara. Yang pertama, ada yang berinteraksi dengan Al-Quran tanpa ngerti maknanya, itu disebut dengan qiraah atau membaca. Orang yang membaca disebut dengan qari. Jadi mengkaji atau membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk interaksi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Itu kata Imam Al-Qurtubi adalah merupakan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi salah satu bentuk ketakwaan itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 cara. Yang pertama yang tadi kita sebutkan yaitu dengan qiraah, membaca, baik itu ngerti ataupun tidak ngerti artinya. Yang kedua, kalau yang pertama tadi Allah menjanjikan akan memberikan 10 kebaikan. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, ada yang lebih luar biasa lagi maknanya atau fadilahnya apabila kita duduk di dalam majelis ilmu, bukan hanya sekedar qiraah, bukan hanya sekedar membaca, tapi kemudian kita mengkaji maknanya, mengkaji per huruf sebagaimana yang sudah kita kaji selama ini di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Sampai mana Bapak Ibu? Basmalah. Sampai huruf ba. Sudah 2 tahun kayaknya. Kita baru membahas tentang bismi.
belum membahas tentang Allahnya, belum membahas tentang Ar-Rahman, belum membahas tentang Ar-Rahim, belum sampai waladhdallin. Nah, ini namanya mengkaji. Nah, kajian di dalam Al-Quran itu disebut dengan tilawah. Nanti ada di dalam hadis Muslim di nomor hadis ke 2699 atau dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 1010. Nabi SAW bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada suatu kaum istama'a itu berkumpul fi baitin di dalam rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu apa sih? Rumah Allah itu adalah, kata Imam Al-Auza'i, itu adalah rumah yang dijadikan, yang dibangun di dalamnya taman-taman surga. Rumah yang dibangun di dalamnya taman-taman surga. Nah, taman-taman surga itu adalah taman-taman tempat di mana kita berada dalam majelis ilmu, itu disebut dengan taman surga. Jadi ada dua taman surga di dunia ini. Yang pertama ada di Madinah, disebut dengan Raudhah. Kalau dulu karpetnya hijau, yang lainnya merah tandanya. Sekarang hijau semua. Dan itu nggak bisa dipindah. Sama beli karpet kayak di Raudhah di Madinah gitu, kemudian saya pindah ke Masjid Al-Huda, itu nggak bisa. Dan kata para ulama, Raudhah itu adalah seluruh masjid, seluruh area yang dijadikan Masjid Nabawi, termasuk pengembangannya sekarang, itu juga sebenarnya disebut dengan Raudhah. Karena Raudhah yang sekarang dibuat rebutan untuk masuk itu adalah masjid yang dulu pertama kali dibangun oleh Nabi SAW, atau masjid yaitu segitu itu besarnya dulu sebelum dikembangkan di masa Raja Harun Ar-Rasyid, kemudian ada raja-raja yang waktu itu mulai mengembangkan Masjid Nabawi. Raja Faisal yang paling getol waktu itu untuk mengembangkan Masjid Nabawi. Nah, itu nggak bisa dipindah. Itu namanya taman surga. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, antara mimbar rumahku dengan mimbarku terdapat taman-taman surga. Nah, taman surga yang kedua itu adalah semua tempat, baitin min buyutillah, semua tempat yang dijadikan untuk bermajelis ilmu atau bermajelis Quran, untuk mengkaji Al-Quran, itu disebut dengan taman surga. Maka hari ini kita ini sedang berada di taman surga. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa semua yang berada di taman-taman surga di dunia nanti akan dibangunkan taman-taman surga saat nanti berada di yaumil qiyamah. Dan sebagian para mufassir, para ahli tafsir mengatakan yang namanya taman surga di hari kiamat itu adalah Jannatun Na'im. Makanya kemudian Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan ada orang yang sudah dijanjikan dengan amalannya di dunia itu akan dijanjikan nanti masuk surga, yang disebut dengan yang tempatnya nanti berada di taman surga, yaitu di Jannatun Na'im. Jannatun Na'im itu surga kedua sebelum surga Firdaus, surga tertinggi sebelum surga Firdaus, itu namanya Jannatun Na'im. Yang di sana Allah bangunkan taman-taman surga yang kalau orang itu mau masuk di dalamnya, masuk dihisab dulu, dan dihisab itu sudah tenang jiwanya, tidak goyah dia sudah ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun lama di yaumil hisab, lama di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Karena saat berada di pengadilan Allah, dia sudah mendapatkan apa?
dia sudah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, beristiqomah dalam majelis ilmu, dan menjadikan majelis ilmu ini menjadi taman surga yang dibawa kelak saat menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya Bapak Ibu, kita ini sudah punya tiket. Kalau kita ikhlas, kemudian kita nanti beristiqomah, Bapak Ibu ini sudah punya tiket untuk masuk surga, tapi surganya tidak di surga Firdaus, tapi di Jannatun Naim. Gak apa-apa Ustaz, Jannatun Naim ya enak kan? Ya enak Bu, enak sudah. Tapi kalau bisa, surganya berkumpul dengan para nabi, yaitu di surga Firdaus. Terus caranya bagaimana? Kalau mau di-upgrade bisa nggak? Mau dipindah bisa nggak surganya Ustaz? Bisa. Ada di Quran surah ke-9 di ayat yang ke-122. Syaratnya ada dua ibu dan bapak-bapak. Kalau mau pindah surga di Jannatun Naim yang menjadi tiketnya orang yang hadir dalam majelis ilmu dengan ikhlas, mau dipindah ke surga Firdaus biar berkumpul dengan para nabi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, liyatafaqahu fiddin, pastikan kalau ngaji itu paham. Pastikan paham. Maka salah satu biasanya ustadz itu, mubaligh itu, kalau pengen agar cepat paham atau memudahkan paham, karena ada yang mungkin punya kecerdasan visual, maka ditampilkan proyektor. Ini ada problem di HP saya, di laptop saya. Saya nyari dokternya kok nggak datang. Pak Nur nggak ada. Betul ya, tinggal ada. Kemarin nggak ada masalah. Tapi ini insya Allah karena Allah sudah mengatur yang terbaik menurut Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu yang syarat yang pertama. Bagaimana caranya? Mau mengupgrade surga? Lihat tafaqahu fiddin. Pastikan kalau ngaji itu paham. Yang kedua, liyundzira qaumahum idza raja'u ilaihim. Liyundzira qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau Bapak Ibu sudah paham, kemudian dari paham itu kemudian membentuk pribadi yang baik, pribadi yang soleh, jangan dipakai sendiri. Jangan baik sendiri di dunia itu. Bawa pemahaman Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan saat ngaji tadi ke rumah. Sampaikan kepada istri yang mungkin hari ini nggak bisa membersamai bapak-bapak. Sampaikan kepada suami yang mungkin hari ini nggak bisa membersamai ibu-ibu. Sampaikan kepada anak-anak yang ada di rumah. Liyundzira qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu syarat yang. Nah, itu taman surga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, yazluna kitaballahi. Kemudian dia membaca, dia duduk dalam majelis ilmu, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita sampaikan. Jadi interaksi dengan Al-Qur'an itu yang pertama adalah membaca ayat-ayat Allah atau qiraah, yang membaca disebut dengan qari. Dan yang kedua, wa tadarasunahu. Yang kedua, yang sekarang Bapak Ibu lakukan ini, yaitu ya tadarasunahu, mempelajarinya. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu surah Al-Fatihah itu adalah al-ilmu al-wajib al-ain al-am. Jadi surat Al-Fatihah itu satu di antara 16 ilmu al-wajib yang wajib, al-ain yang hukumnya fardu ain. Kalau nggak belajar nggak boleh, kalau nggak belajar berdosa. Al-wajib, al-ain, al-am secara umum, baik itu ibu-ibu yang sibuk, baik itu yang tidak sibuk,
bapak-bapak yang bekerja ataupun yang tidak bekerja, wajib hukumnya belajar surah Al-Fatihah. Bukan hanya bisa membaca, bukan hanya sekedar mengkaji, tapi bisa jadi harus sampai hafal. Itu hukumnya wajib. Karena nanti ada al-ilmu bi ahkamin nawazil. Ada ilmu yang wajib kalau kita sudah mengamalkan ilmu itu. Misalkan Bapak Ibu nggak wajib untuk, nggak berdosa kalau nggak belajar tentang rukun-rukun haji, bagaimana tata cara haji atau umrah. Tapi kalau sudah berangkat haji atau umrah, wajib hukumnya untuk belajar. Itu namanya al-ilmu bi ahkamin nawazil. Jadi ya tada rasulahu, mempelajari ayatayatnya, yaitu mengkaji tafsirnya sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Illa nazarat alaihimus sakinah. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari ayat-ayatnya, belajar tafsirnya dari satu huruf ke huruf, itu disebut dengan tilawah atau tadabbur. Ya tadarusuna itu tidak hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, itu enggak, tetapi dipelajari sebagaimana yang kita kaji per huruf. Huruf ba ada maknanya ilsah, rekap seperti lim. Jadi orang baca bismillah atau orang yang melibatkan Allah dalam setiap urusan, maka Allah akan senantiasa lekat dengannya. Nah, itu ada di dalam kandungan huruf-huruf yang kita pelajari. Itu namanya disebut dengan tilawah atau tadabbur, ya tadarrusun. Maka apa yang Allah akan berikan? Nazzalat alaihimus sakinah. Yang pertama yang pasti Allah akan berikan kepada orang yang mengkaji ayat-ayat Allah itu adalah ketenangan, ketentraman. Jadi orang ngaji, mempelajari Al-Quran itu mesti tenang jiwanya. Kadang-kala saking tenangnya sampai ketiduran. Ngantuk kan itu, mojo, senden, turu kan itu kan. Itu kalau di tempat sana, di Amerika. Kalau di Amerika ya mungkin. Wa wasyatul rahmah, yang kedua yang membedakan dengan orang yang sekedar membaca dengan orang yang mengkaji itu apa? Wa wasyatul rahmah. Dia akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan, kalau disebut kalimat rahmat itu artinya apa? Rahmat itu artinya satu ampunan. Yang kedua, rahmat itu artinya solusi dari semua persoalan dalam hidup kita. Makanya salah satu untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, mengurai benang kusut dalam hidup kita, keluar dari kegelapan dari persoalan kita, sebagaimana Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan perut ikan, dari kegelapan malam dan kegelapan lautan, kegelapan dari persoalan-persoalan hidup. Itu adalah dengan majelis ilmu. Kenapa? Wa wasyatul rahmah. Allah menjanjikan akan menaungi rahmatnya di dalam atau kepada orang-orang yang mendatangi majelis ini. Kemudian wahaqqat sumul malaika. Jadi orang-orang yang mendatangi majelis ilmu itu akan didampingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendoakan, ada yang menjaga keselamatannya, ada yang kemudian memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman tidak kelihatan di mata kita, Bapak Ibu. Seandainya malaikat-malaikat yang datang, bahkan disebutkan di dalam satu riwayat Barra bin Adib, setiap orang yang mendatangi majelis ilmu atau majelis tafsir, majelis Quran, majelis tilawah, maka Allah akan menyertakan kepadanya setiap orang itu 70 malaikat. Sekarang kalau 70 kali berapa ini? Dan satu malaikat itu satu saja dari 70 itu, kalau ada satu malaikat sampai membentangkan sayapnya,
maka langit dan bumi ini tertutup untuk memberikan perlindungan, dan semua ikut duduk berada di sudut-sudut majelis sambil mencatat ini kira-kira sampai kosoko, yang ikhlas berapa, yang kepeksa siapa, itu dicatat semuanya. Sing senden sapa ditulis kan. Nah, ada yang kemudian mendoakan, memintakan ampun. Kira-kira kalau yang minta ampun, memintakan ampun, kalau kita minta ampun potensinya bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tapi kalau yang memintakan ampun itu malaikat yang nggak punya dosa, yang hanya tunduk patuh, hanya beribadah hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla, nggak pernah protes kepada Allah sebagaimana kita. Kira-kira diterima kan? Insya Allah diterima. Yang minta malaikat nggak pernah protes. Kalau kita ini kan sering protes, sering berundel, sering nggak bersyukur. Kadangkala sampai serba salah. Hujan ya disalahno, panas disalahno, gara-gara hujan terus akhirnya banjir, gara-gara hujan akhirnya jemuran nggak kering. Itu panas angkep ya Allah, masih disalahkan. Gerimis lo masih disalahkan. Hujan kok gak tenanan, keliru tak pokoknya. Malaikat itu nggak pernah protes. Nggak ada malaikat maut itu kemudian protes, ganti ya Allah biar saya itu ngasih rahmat saja, saya tak duduk dalam majelis ilmu, capek nyabuti rohnya manusia saja setiap waktu. Enggak pernah protes malaikat. Ada malaikat 8 malaikat penyangga arsy yang mulai dari diciptakan sampai nanti nggak pernah turun dia untuk menyangga arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Malaikat yang paling besar disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, malaikat paling besar itu adalah malaikat yang menyangga arsy. Sebesar apa Bapak Ibu? Antara telinga dan pundaknya. Kalau orang jalan 10.000 tahun baru nyampe. Dan mereka nggak pernah protes. Jadi kalau ada malaikat datang mendatangi kita, mendampingi kita dalam majelis taklim, pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doa-doanya. Wa dzakarahumullahu fihin ma indah. Kemudian mereka itu selalu menyebut namanya. Jadi nama-nama kita ini disebut oleh Allah. Nama-nama orang yang mengkaji ayat-ayat Allah itu senantiasa disebut oleh Allah Azza wa Jalla di langit sana. Kalau di dunia nggak disebut, nggak apa-apa. Tapi kalau di sana kita akan menjadi perbincangan. Ini si fulan ini ngaji, nyatet, serius banget di depan. Ini si fulan ini ngantuk. Nah, itu kelebihan dan fadilah kalau mengkaji. Nah, interaksi yang ketiga, interaksi terhadap Al-Quran itu menghafal Al-Quran. Jadi membaca, mengkaji dan menghafal. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dan tempat ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah saat nanti di hari kiamat kita bisa reuni di surga Firdaus bersama-sama para nabi, bersama Rasulullah SAW yang kita rindukan. Dan tidak lupa kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW yang tentunya kita rindukan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Fatihah. Saya sudah siapkan sebenarnya materinya, cuman tidak bisa kita tampilkan, mungkin malu kalau ditampilkan. Dan kita pada pertemuan terakhir sudah sampai pada tafsir atau hikmah, fadilah, keutamaan daripada membaca
Bismillah. Kemudian kita akan melanjutkan tafsir di surah Al-Fatihah ini masih di Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada tafsir. Jadi tafsir dari Bismillah itu sendiri. Jadi ada kalimat Allah yang disebut dengan apa? Kalimat Allah yang disebut dengan lafdzul jalalah. Jadi di dalam Asmaul Husna atau nama Allah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi, itu adalah kalimat Allah. Makanya walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah Asmaul Husna itu fad'uhu biha, berdoalah kamu dengan menggunakan Asmaul Husna. Dan disebutkan di dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadis Muslim nomor hadis 1499, orang yang ketika berdoa kemudian mengucapkan kalimat Allah sebelum mengucapkan Asmaul Husna yang lain sesuai dengan kebutuhannya, maka potensinya akan cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat Allah, ada kalimat ya Allah. Kalau bapak dan ibu minta kepada Allah, misalkan minta rezeki, ya Razzaq, maka jangan langsung mengucapkan kalimat ya Razzaq, tetapi sebut dulu kalimat Allah. Karena pada dasarnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu senang kalau nama Allahnya disebut. Maka Allah dulu, ya Allah ya Razzaq. Baru setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita dari rezeki itu. Kalau pengen dibukakan semua kesempitan, semua persoalan yang mungkin menghimpit hidup kita, maka Asmaul Husnanya apa Bapak Ibu? Ya Fattah. Jangan langsung ya Fattah, tetapi sebut ya Allah ya Fattah. Kalau kita meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang menurut kita mustahil, di dalam Asmaul Husna itu dikenal dengan ya Wahhab, habli. Kalau habli kalau sendirian, kalau bersama-sama hablana atau jamaknya. Sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohon kepada Allah sesuatu yang mustahil menurut orang lain. Bahkan sudah gak mungkin. Kenapa? Karena yang diminta adalah anak keturunan di saat usianya beliau itu sudah tua dan di saat istrinya sudah divonis mandul atau menopause. Sudah gak mungkin punya anak. Tapi disitulah kemudian Nabi Zakaria memohon kepada Allah, Rabb hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah Rabbi habli ya Wahhab, ya Allah ya Rabb, yang memberikan sesuatu tanpa batas pemberian itu disebut dengan Wahhab atau Rabbi habli. Aku hanya memohon kepadamu ya Rabb, kepada zat yang maha memberi tanpa batas pemberian. Di saat semua orang sudah memvonis aku gak mungkin punya anak, gak mungkin aku punya keturunan. Disitulah kemudian dia memohon, gak main-main Bapak Ibu. Yang diminta bukan lagi anak, tapi yang diminta sekaligus apa? Anak dan keturunannya. Dikabulkan gak oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah. Makanya ayat setelahnya di surah Ali Imran ayat 39-nya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jawaban, fana dan sul malaika. Nanti kalau kita mengkaji tafsir berikutnya, kalau menemukan satu doa, kemudian setelah itu doa itu ditutup dengan fa, huruf fa, itu menunjukkan doa itu seketika itu dikabulkan, enggak nunggu besok, enggak lusa, tapi hari itu juga doa dikabulkan. Sebagaimana apa? Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Apa kata Allah? Fastajabna. Allah menggunakan huruf fa, tidak menggunakan huruf wa. Kalau menggunakan huruf wa bisa jadi doa itu dikabulkan, tapi nggak sekarang, tapi besok atau lusa atau tahun depan atau tahun depannya lagi. Tapi kalau ada doa yang kemudian doa itu menggunakan jawaban Allah menggunakan huruf fa, maka seketika itu dikabulkan. Maka apa yang diminta Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu mintanya ketika waktu sholat, dan dia wahwa qa'imun yusalli fil mihrab, dia belum selesai sholatnya, tapi Allah sudah mengutus malaikat, doamu dikabulkan dan kamu akan diberikan anakmu nanti seorang nabi yang soleh, namanya Nabi Yahya, yang punya keturunan yang soleh setelahnya. Masya Allah ya. Anaknya belum lahir, tapi sudah dijanjikan anak keturunannya setelah itu adalah anak-anak yang soleh. Ada Nabi Ayyub setelah itu, sampai kemudian turun Nabi Yusuf alaihissalam, sampai kemudian turunannya sampai Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Jadi itu ya. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu fastajabna, Allah menjawab fastajabna, seketika itu dikabulkan. Maka dulu pernah kita sampaikan kisah ini ya. Nabi Ayyub itu orang kaya, orang sukses di dunianya, orang sehat, gak pernah sakit, punya perkebunan yang banyak, punya peternakan yang banyak, yang habis kebun dan peternakannya itu hanya dalam satu hari. Satu hari habis. Maka kemudian iblis mendatangi Nabi Ayyub alaihissalam, katanya kamu punya Tuhan, kok Tuhanmu nggak menolong kamu, kata iblis itu. Maka Nabi Ayyub mengatakan, saya senang dengan habisnya peternakan dan perkebunanku, karena itulah yang mengganggu ibadahku selama ini kepada Allah. Insya Allah. Jenengan punya kebun habis seketika itu, kira-kira diajak makan enak itu masih bisa merasakan enak gak? Enggak. Akhirnya apa? Akhirnya iblis ini terus menggoda. Kira-kira apa ya untuk menggoyahkan imannya Nabi Ayyub alaihissalam? Akhirnya lewat anaknya. Beliau ini punya anak 12, meninggal seketika, Masya Allah. Jangan punya anak 3, 1 meninggal, kayak punya masalah sendiri, gitu kan? Ditinggalkan 1 seperti punya masalah sendiri, yang lainnya nggak punya masalah. Ini ke-12 anaknya meninggal semuanya. Dan justru ketakwaannya, keimanannya Nabi Ayyub justru meningkat dahsyat pada saat itu. Kemudian akhirnya iblis meniupkan dari ubun-ubunnya penyakit. Masih ingat penyakitnya Nabi Ayyub penyakit apa? Kusta, apalagi gatal-gatal, ada kudis. Bapak Ibu, jangan sok tahu. Penyakitnya Nabi Ayyub itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir penyakit yang belum pernah ada sebelumnya dan gak akan terjadi lagi setelahnya. Jadi hari ini ada penyakit kusta, ada kudis, ada kudik. Gak mungkin. Itu berarti ada, karena gak akan pernah terjadi lagi penyakit itu setelahnya, menunjukkan dasarnya penyakit beliau. Tapi beliau ini tetap bersabar. Beliau selalu dekat dengan Allah. Akhirnya iblis itu stres. Lewat siapa lagi ya kita menggoda imannya Nabi Ayyub alaihissalam? Tinggal istrinya. Akhirnya dilewatkan istrinya. Proteslah istrinya kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Kenapa sih itu di tahun ke-6?
Masya Allah ya, sudah tahun ke-6 baru protes juga ya, sabar juga istrinya. Kira-kira itu terjadi sama bapaknya itu dengan apakah? Itu tinggal kan itu. Cari yang lain. Kemudian akhirnya istrinya protes. Kenapa sih gak minta saja kepada Allah? Bukankah doamu itu mustajabah? Kenapa gak minta hartamu dikembalikan dan sehatmu dikembalikan? Maka apa yang dikatakan Nabi Ayub? Coba sih dihitung. Kamu kan lama mendampingi aku. Berapa lama sih saya ini diberikan sehat oleh Allah? Kata istrinya, 20 tahun kamu gak pernah sakit. Ya sudah, kalau gitu nanti setelah 20 tahun saya sakit, baru saya nanti akan minta kepada Allah Azza wa Jalla. Belum sampai 20 tahun, kira-kira 18 tahun, ternyata sakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Saat mulai mengganggu ibadahnya itulah kemudian Nabi Ayub alaihissalam baru memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini sudah sakit atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya doanya itu enggak menyebut penyakit tapi dzurrun. Dzurrun itu ujian yang sudah mengganggu kehidupannya, sudah mengganggu ibadahnya, mungkin penyakit atau ujian yang begitu dahsyat itu disebut dengan dzurrun, termasuk penyakit. Disitulah kemudian Nabi Ayub mengatakan, disebutkan di Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba. Kalau dalam rumus ilmu nahwu itu sebenarnya salah. Kenapa Allah kok nggak menyebut wa ayyubu? Harusnya ayyubu, tapi Allah menyebut ayyuba. Itu menunjukkan Bapak Ibu bahwa doa yang dimintakan Nabi Ayub alaihissalam itu tidak hanya untuk Nabi Ayub, tapi diperuntukkan untuk orang-orang setelahnya termasuk kita. Ketika bapak dan ibu sudah menemukan dokter dan vonis dokter mengatakan tidak ada obatnya, maka mintalah kepada Allah yang menitipkan penyakit itu, karena Allah yang punya obatnya. Dengan doa apa? Ani sambil dipegang, ada di dalam bukunya Syekh Wahid Abdul Salam. Kalau ini menjadi materi wajib kalau di pondok kita. Syekh Wahid Abdul Salam itu suruh memegang tempat yang sakit, kemudian membaca Ani massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya mendapatkan ujian yang berat ya Allah, yang disebutkan sakitnya oleh Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari yang paling sayang. Wa anta arhamur rahimin. Kemudian dipegang, setelah itu diusap 3 kali. Allah menjadikan fastajabna, tidak akan nunggu besok Bapak Ibu. Seketika itu, karena jawabannya fastajabna, seketika itu aku kabulkan, kata Allah. Jadi kalau ada huruf fa, itu menunjukkan bahwa doa itu seketika itu dikabulkan. Tidak lusa, tidak tahun depan, tidak tahun depannya lagi. Hari itu juga dikabulkan, sebagaimana Allah kabulkan Nabi Zakaria, karena dia melibatkan Allah di saat orang sudah memvonis tidak mungkin. Dan begitu juga dengan Nabi Ayub alaihissalam di saat orang-orang pesimis dan dia sudah diusir dari kampung halamannya, maka dia berdoa kepada Allah, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan dikabulkan nggak? Dikabulkan. Seketika itu juga dikabulkan, karena seketika itu juga penyakitnya sembuh. Dan setelah itu saat pulang, orang di kampungnya itu punya kebiasaan, kalau ada orang sembuh dari penyakitnya, maka mereka akan saling berbondong-bondong untuk mengunjungi. Kalau di masyarakat kita kan kebalik, loro lagi dikunjungi, tapi wes sembuh, udah sembuh toh ya sudah, nggak jadi kan itu kan. Terus kadung beli oleh-oleh roti susu di Indomaret, nggak jadi, akhirnya dimakan sendiri. Di sana nggak tahu sembuh, langsung dikunjungi. Dan kalau mengunjungi nggak bawa telur, nggak bawa roti, tapi yang dibawa itu sertifikat tanah. Akhirnya perkebunannya yang dulu kebakar itu digantikan oleh Allah lebih luas lagi daripada yang hilang. Bawa kambing, bawa peternakan. Akhirnya peternakan yang dulu hilang itu, yang dulu meninggal
dalam satu hari habis itu digantikan 2 kali lipat. Karena ayatnya itu menunjukkan 2 kali lipat di surah Al-Anbiya ayat 84. Dan anaknya tadi berapa? 12. Istrinya melahirkan lagi 12 dan ke-12-nya semuanya kembar. 24. Maka kembali lagi, libatkan Allah, bismillahi itu gak sederhana Bapak Ibu. Libatkan Allah di saat orang lain sudah apalagi ketika orang lain meninggalkan bapak dan ibu. Makanya kalau bapak ibu punya masalah berat sampai kemudian orang-orang sudah meninggalkan bapak ibu, itu artinya apa? Allah ingin dijadikan sebagai satu-satunya sandaran. Bahwa Allah itu memiliki satu nama Rabbul Jalalah atau Rabbul Jalalah, yaitu Allah yang tidak ada yang bisa menandingi sampai tidak ada yang boleh menggunakan nama itu. Nggak boleh menggunakan nama Allah. Sampai punya anak pun nggak boleh dikasih nama Allah. Boleh Abdullah, boleh hamba Allah, tapi nggak boleh dipanggil Allah. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Dan sebaik-baik nama kata Nabi SAW itu 2. Kalau nggak Abdullah, ya Ar-Rahman, karena menggunakan Lafzul Jalalah, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah habis ya? Sudah lewat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji Allah saja. Nanti insya Allah di bulan depan kita akan lanjutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim insya Allah selesai. Sehingga kita selesai satu ayat dalam 2 tahun insya Allah. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali sebelum saya akhiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah Lafzul Jalalah, nama yang paling mulia, nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, dan tidak ada nama yang melebihi itu dan tidak boleh membawa atau menggunakan nama itu. Kalau ada orang menggunakan nama itu, maka dia termasuk sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Khattab ya dalam kitab Al-Muqarrar Ilmu Tauhid, maka dia telah musyrik, telah menyekutukan Allah. Maka nggak boleh menggunakan nama itu. Sebagaimana nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna yang lain yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain. Yang terpenting adalah jangan sampai lupa, karena Allah sudah menjadikan walillahil asmaul husna, dan kepunyaan Allah Asmaul Husna itu pada biha. Dan berdoalah kamu dengan menggunakan Asmaul Husna, maka jangan lupa Bapak dan Ibu. Jangan sampai kemudian ketika fasilitas itu sudah diberikan oleh Allah, fasilitas pengkabulan doa sudah diberikan oleh Allah, jangan sampai tidak dipakai. Maka jangan lupa setiap kali doa gunakan nama Allah, dan setelah itu gunakan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.